Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para trader Indonesia. Salam profit. Kali ini saya akan membagikan sebuah teknik, di mana teknik ini simple, price action, kemudian digabungkan dengan indikator, maka jadilah dia sebuah teknik yang mungkin bisa merubah cara pandang Anda dalam melakukan entry di zona-zona tertentu yang bisa Anda maksimalkan setiap kali melakukan perdagangan di forex online. Satu hal yang pasti guys, tidak ada yang pasti dalam ilmu dan pengalaman forex. Tidak ada yang pasti dalam perdagangan forex. Namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola resiko. Mengelola resiko seminimal mungkin. Kemudian mencoba mengambil keuntungan 1 atau 2 atau 3 kali resiko yang kita targetkan. Jadi forex ini adalah brain game. Dia adalah permainan, bisa dikatakan permainan psikologi. Jadi siapa yang bisa memenangkan psikologinya, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan dalam perdagangan forex. Oke guys, langsung saja. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita berdagang di time frame H1. Dimana ini adalah time frame yang paling banyak digunakan oleh trader Indonesia dalam melakukan perdagangan forex. Kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan perdagangan forex di time frame 1 ini dengan teknik satu candle G2, terutama dalam pair golds. Oke guys, jadi di layar sekarang kita sudah bisa melihat ada chart gold ya guys. Ini time frame H1. Kemudian alat-alat yang kita gunakan adalah, kita lihat dulu guys, ini indikator yang kita gunakan adalah pertama MTF Bollinger Band, tapi ini saya nggak pakai ya guys, ini tetap standar Bollinger Band. Kemudian ada moving average 5 periode exponential, kemudian ada periode separator ya. Nah ini periode separator ini harus kalian download terlebih dahulu, main window ya guys, ini yang bukan standar dari MT4 nya. Dan ini perlu dalam melaksanakan teknik perdagangan yang akan kita simak berikut ini. Oke guys, itu alat-alatnya kita tutup, kemudian kita coba untuk melihat apa sih, bagaimana sih teknik ini berjalan. Oke guys, di sini guys kalian bisa lihat ini adalah garis hitam, ini antara garis hitam ini adalah periode separator H4. Jadi setiap kali pergantian H4 dia akan membuat garis, ini artinya pas 4 candle, 1 2 3 4, ini candle 4 jam. Oke guys, ini ngerti ya guys. Sementara yang ini adalah candle harian. Jadi ini open candle harian, kemudian close candle harian di sini. Sekarang adalah bagaimana kita melakukan perdagangan di sesi harian melalui sistem teknik satu candle itu. Sekarang kita coba perhatikan dan simak guys. Breakout itu artinya adalah ketika satu candle dia membreak ya, terutama body ya guys. Dia membreak artinya dia di break, tapi dia bodinya atau close harganya itu di bawah harga yang dia break, di bawah harga yang dia tembus. Itu artinya breakout guys. Sekarang kita bisa perhatikan di setiap satu candle harian itu ada yang namanya candle ketahanan harga, atau bisa juga disebut dia dengan pagar, atau juga bisa disebut dia dengan benteng. Nah benteng ini apabila didobrak oleh candle yang selanjutnya kemudian pecah, maka terjadi breakout, dan di sana baru kita bisa mengambil keputusan bahwasanya apakah dia itu breakout untuk seller atau dia breakout untuk buyer. Oke guys,
Kita lihat ya guys, ini adalah harga penutup pembukaan satu hari ya guys, kemudian ditutup. Ini adalah satu candle penutup guys. Nah, agar para traders mungkin bisa melihat, ini ada satu candle inside bar, yang ini adalah candle penahannya guys. Ini candle ketahanan. Artinya apa? Apabila candle ini di breakout, oke guys, di breakout, maka harga bisa dikatakan, oke guys ya, bisa dikatakan harga dikuasai oleh seller. Entry-nya di mana? Entry-nya pas di candle breakout, kemudian stop loss-nya di sini, kemudian target profitnya adalah minimal satu kali dari loss kita di 900 stop loss, artinya area ini kita di support terdekat area sini. Ini satu kali, kemudian ini yang dua kali. Itu cara kita mengelola risiko. Jangan sampai stop loss lebih kecil daripada lebih besar daripada profit. Itu satu contoh guys. Kemudian kita lihat lagi guys, berikutnya, ini satu candle ini adalah pertahanan dari candle satu hari sebelumnya. Nah, ini harga dibuka di sini, close di sini, kemudian ada pembalikan, dan ini menjadi harga penahan. Untuk periode selanjutnya. Jadi ketika harga ketahanan ini didobrak oleh candle besok harinya di breakout, maka harga bisa dikatakan dikuasai oleh buyer. Jadi bull membreakout, artinya harga naik. Simple kan guys, sangat simple. Artinya apa? Kita bisa taruh stop loss di area sini, kemudian terdekat ya guys, ini 1x1 untuk target profitnya. Cuman yang perlu kita perhatikan guys, tidak selalu ketika breakout itu terjadi dia akan menjadi sebuah pembalikan harga. Tidak selalu. Kita bisa lihat sebelumnya, ini tidak ada breakout, posisi breakout guys. Ini tidak, candle ini tidak pernah di-breakout oleh candle bull ini. Bisa lihat candle seller ini, bias ini tidak pernah di-breakout oleh candle sudahnya. Reject, turun. Ini tidak juga pernah di-breakout oleh candle sebelumnya, turun. Nah, ini yang di-reject, ini yang di-breakout, maka harga naik. Walaupun kalau kita lihat secara struktur ini adalah konsolidasi. Kenapa? Itulah mengapa time frame lebih besar kita bisa melihat tren yang lebih besar. Kemudian kita lihat ketika harga di sini ada posisi. Nah, di sini perlu kita hati-hati guys. Ada yang namanya false break. Dia di breakout tapi palsu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kita harus melatih ini. Makanya yang paling penting di sini adalah seorang trader akan tidak mungkin selalu mengambil posisi setiap harinya. Kenapa? Karena quantity dalam trading forex lebih mengandalkan quality daripada quantity. Jadi kualitas sinyal yang kita dapatkan itu harus lebih diutamakan daripada jumlah sinyal yang kita dapatkan. Kita lihat di sini guys, ketika kecenderungannya harga turun, ketika harga di reject di bawah Bollinger Band, harga atas Bollinger Band, maka kita bisa lihat ini ada posisi breakout, harga turun, tapi satu kendal ya guys. Ini juga ini mengkonfirmasi jika di harga ikut membreakout ini mengkonfirmasi bahwasanya harga akan turun. Jadi candle ini mengkonfirmasi harga akan turun. Kemudian kita lihat lagi candle sesudahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh harga tutup di sini. Ini kemarin harga close di sini. Tetapi candle penahannya adalah ini. Ini adalah candle penahannya.
Nah, ini yang dikatakan dengan false break. Oke, guys. Ini yang disebut dengan false break. Dia breakout tetapi kemudian dihantam oleh sellers. Jadi di breakout balik harga ini. Nah, ini disebut dengan false break. Jadi breakout yang gagal. Nah, ini yang harus kita hati-hati, guys, dalam hal ini. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita cermati. Kenapa? Posisi big trend itu harus kita lihat secara utuh. Posisi big trend harus kita lihat utuh. Kita boleh trading setiap hari, trading boleh melalui time frame 1, tetapi posisi the big trend itu harus kita lihat secara utuh. Kemudian kita lihat kembali contohnya, guys. Sebenarnya simple, guys. Teknik perdagangan ini sangat simple. Bisa perhatikan chartnya nanti di time frame H1, ambil gold, nanti kalian bisa latih sendiri teknik ini. Ini contoh lagi, guys. Contoh lagi. Di sini ada penutupan harga di area sini. Ini penutupan harga di sini. Kemudian candle penahannya adalah ini. Ini candle penahan. Di big lot harga naik. Kemudian ini di big lot juga. Di big lot balik harga turun. Kemudian ketika dia menyentuh Bollinger Band ke bawah, di breakout balik harga naik. Apa artinya, guys? Breakout itu dia semacam level. Apabila satu candle di breakout, maka artinya apa? Candle yang di breakout itu, candle yang di bawah itu adalah satu level. Jadi ketika harga di breakout oleh satu candle, maka dia sudah berada di satu level atas. Dia akan jadi penahan. Silahkan perhatikan, ini bisa dilihat bagaimana ini rejectionnya. Ketika harga didobrak ke bawah, tetap aja harga kembali naik. Tetapi kalau seandainya kita kalah dalam psikologi, kalian akan close di sini secara manual. Itu bisa saja, dan itu kebanyakan terjadi seperti itu. Makanya para trader profesional ketika dia sudah membuat keputusan entry, ya sudah, mereka akan tutup komputer, jalan-jalan atau kemana, habis itu kemudian update setiap hari kapan dia bisa melihat apakah ketika close New York ataupun close Asian ataupun close London. Jadi seperti itu, guys. Kemudian ini konsolidasi seperti ini juga harus kita perhatikan, ya, guys. Seperti ini. Ini satu candle penahan. Ini dia tidak breakout, ya kan, false break. Artinya apa? Ini satu candle inilah penahannya. Ini sama dengan satu candle. Nah, ini penahan. Harga turun terkonsolidasi, kemudian sampai di candle penahan ujung, di breakout, jump. Naik. Sama, guys. Satu candle penahan, harga terkonsolidasi turun, di breakout, harga naik. Candle ini di breakout, dia sudah berada di satu level yang atas, harga naik. Harga tidak pernah tutup kemudian tunjuk ke bawah, hanya satu candle hantam ke atas. Oke, guys, sekira cukup untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan kalian silahkan di kolom komentar, dan kalau seandainya kalian merasakan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, guys, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kita sambung di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.